Dani dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang manajemen dalam organisasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi kami tentang manajemen dalam organisasi bisnis. Saya Citer Fatima akan memulai dengan pokok bahasan pertama, yaitu pengertian manajemen. Jika kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek atau Unilever, kita bisa melihat bahwa mereka mampu menjalankan kegiatan yang sangat kompleks, mulai dari mengelola ribuan bahkan jutaan transaksi, mengatur banyak karyawan, hingga menjalankan berbagai jenis produk secara bersamaan dalam satu waktu. Hal tersebut tentu tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya satu sistem pengaturan yang terstruktur, dan sistem itulah yang kita kenal sebagai manajemen. Secara sederhana, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan atau menggerakkan. Jika digabungkan, maknanya dapat diartikan sebagai proses mengarahkan atau mengendalikan sesuatu dalam perkembangan dunia bisnis modern. Makna ini kemudian berkembang menjadi lebih luas dan lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah cara menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Stephen R. Covey, manajemen adalah cara mengatur pekerjaan agar bisa berjalan dengan baik, mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari berbagai pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Ada dua hal yang penting dalam manajemen. Yang pertama, efektif, artinya tujuan bisa tercapai, dan efisien, artinya tujuan tercapai dengan penggunaan waktu, biaya, dan tenaga yang hemat. Lalu, mengapa manajemen itu penting? Karena tanpa manajemen, sebuah organisasi akan menjadi tidak teratur, pekerjaan menjadi tidak jelas, sumber daya terbuang, dan tujuan sulit tercapai. Karena itu, manajemen sangat dibutuhkan agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Selain itu, manajemen juga membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan, mengatur karyawan agar bekerja lebih terarah, dan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Jadi, manajemen bukan hanya tentang mengatur, tetapi juga membantu organisasi mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen yang menjadi pilar utama dalam praktik sehari-hari. Saya Safitra akan melanjutkan ke fungsi manajemen, khususnya planning, perencanaan, dan organizing pengorganisasian. Seorang manajer yang hebat ibarat nahkoda kapal. Dia harus menentukan kemana kapal akan berlayar atau planning, lalu mengatur siapa yang dikemudi, siapa yang di mesin, dan siapa yang di layar atau organizing. Tanpa dua fungsi ini, kapal hanya akan terombang-ambing. Saya akan membahas yang pertama, yaitu planning atau perencanaan. Planning adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Ada 3 level perencanaan. Yang pertama, strategis. Jangka panjang 3-5 tahun dilakukan oleh direktur. Yang kedua, taktis atau menengah. 1-2 tahun dilakukan oleh manajer menengah. Yang ketiga, operasional, harian atau mingguan, dilakukan oleh supervisor. Contohnya, perusahaan ingin meningkatkan penjualan 30% tahun depan. Maka, direksi membuat strategi ekspansi pasar, manajer pemasaran menyusun taktik promosi bulanan, supervisor lapangan membuat jadwal sales skala harian. Tanpa planning, kita hanya bisa beraksi, bukan bertindak. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah rencana ada, langkah berikutnya adalah mengorganisasi, mengalokasikan sumber daya, menugaskan orang, dan mendesain struktur kerja. Adapun langkah-langkah organizing, yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas spesifik. Yang ketiga, menegaskan orang yang tepat sesuai kompetensi. Yang keempat, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan antar bagian. Contohnya,
Dari rencana naikkan penjualan ke 30%, manajer membutuhkan tim promosi digital. Dia merekrut 2 desainer, 1 copywriter, dan 1 analisis data. Dia membagi tugas, siapa yang membuat konten di Instagram, siapa yang kelola iklan di Facebook, lalu memberikan wewenang kepada analisis data untuk menganggarkan biaya iklan. Hasilnya, semua anggota tahu peran dan hubungan mereka satu sama lain. Jadi, kesimpulannya, planning membuat kita punya peta, organizing membuat kita punya kendaraan dan supir. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan fungsi leading dan controlling. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen, leading dan controlling. Perkenalkan, saya atas nama Herlina dengan NIM 9030012539. Setelah merencanakan dan mengorganisasi, kita sampai pada 2 fungsi kunci lainnya, yaitu leading atau kepemimpinan dan controlling atau pengendalian. Leading atau kepemimpinan adalah seni mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain agar bekerja mencapai tujuan organisasi. Beda dengan manajer biasa, seorang leader mampu membangkitkan semangat tim. Beberapa kegiatan dalam leading yaitu 1. Memberi instruksi yang jelas. 2. Memotivasi bawahan, bisa dengan pengakuan, insentif, atau lingkungan kerja positif. Ketiga, penyelesaian konflik internal. Keempat, menjadi contoh perilaku yang teladan, yaitu contohnya seorang manajer proyek yang setiap hari datang lebih awal, mendengarkan keluhan tim, dan merayakan kemenangan kecil. Itu adalah leading. Hasilnya, karyawan betah, produktivitas meningkat, dan tingkat turnover rendah. Ingat, karyawan keluar karena atasan yang buruk, bukan karena perusahaan yang buruk. Kemudian, controlling atau pengendalian adalah proses memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana, dan jika ada penyimpangan, segera dikoreksi. Ini adalah fungsi penutup siklus. Langkah-langkah controlling ada 4, yaitu ke-1, menetapkan standar, misalnya penjualan 100 unit per hari. Kedua, mengukur kinerja aktual, misalnya hari ini hanya 80 unit. Ketiga, membandingkan apakah ada deviasi atau terlampau atau kurang. Keempat, mengambil tindakan korektif, misalnya tambah insentif untuk sales atau revisi target jika realistis. Contoh nyata yaitu restoran cepat saji, menargetkan waktu penyajian maksimal 3 menit. Supervisor mengukur aktual, ternyata 4 menit. Dia selidiki, ternyata mesin kentang goreng lemot. Tindakan korektif, servis mesin atau tambah staf di bagian itu. Tanpa controlling, rencana terbaik sekalipun akan gagal karena tidak ada yang memantau. Hubungan keempat fungsi berdasarkan siklus: planning, organizing, leading, controlling. Kembali ke planning yaitu evaluasi. Fungsi-fungsi ini harus berjalan seimbang. Terlalu fokus planning tapi lupa controlling berakibat anarki. Terlalu fokus leading tapi lupa organizing berakibat kekacauan. Selanjutnya, mari kita bahas struktur organisasi yang menjadi kerangka tempat semua fungsi ini berjalan. Saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Herlina atas materinya tentang fungsi manajemen, leading, and controlling. Selanjutnya, saya atas nama Asti akan menjelaskan tentang materi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi serta dikoordinasikan dalam perusahaan. Struktur ini digambarkan dalam bagan organisasi atau organigram. Mengapa struktur penting? Karena struktur menentukan pola komunikasi, rantai komando, serta cepat lambatnya pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum digunakan. Yang pertama, struktur fungsional, yaitu mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi yang sama: pemasaran, SDM,
keuangan, dan produksi. Kelebihannya, spesialis tinggi dan efisien. Kekurangannya, komunikasi antar fungsi lambat dan bisa memunculkan ego sektoral. Yang kedua, struktur divisional. Dibagi berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan, misalnya divisi sepatu dan divisi sendal. Kelebihannya, fokus pada hasil, cepat tanggap pasar. Kekurangannya, sering terjadi duplikasi sumber daya serta biaya lebih besar. Yang ketiga, struktur matriks, yaitu menggabungkan fungsional dan proyek. Seorang karyawan punya dua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Kelebihannya, fleksibel dan pemanfaatan SDM optimal. Kekurangannya, konflik wewenang dan karyawan bingung siapa yang harus dipatuhi. Yang keempat, struktur flat atau datar. Minimal manajemen tengah, wewenang lebih tersebar. Kelebihannya, komunikasi cepat dan birokrasi rendah. Kekurangannya, kurang cocok untuk skala besar serta atasan bisa kelebihan beban. Pemilihan struktur dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, strategi, teknologi, dan lingkungan bisnis. Startup biasanya memulai dengan struktur flat, lalu beralih ke fungsional saat tumbuh dan matriks untuk proyek-proyek kompleks. Contohnya, perusahaan teknologi raksasa seperti Google menggunakan struktur matriks yang sangat fleksibel, sementara perusahaan manufaktur tradisional lebih suka fungsional yang jelas. Kesimpulannya, tidak ada struktur yang paling benar, yang ada adalah struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuannya. Struktur yang baik akan memudahkan fungsi-fungsi manajemen berjalan lancar. Selanjutnya, kita akan mendalami kepemimpinan dalam organisasi, karena struktur tanpa kepemimpinan hanyalah tulang tanpa nyawa. Saya Chandra akan membahas kepemimpinan dalam organisasi. Penting untuk membedakan manajer dan pemimpin. Manajer melakukan hal-hal dengan benar, doing things right, fokus pada sistem, prosedur, dan kontrol. Pemimpin melakukan hal-hal yang benar, doing the right things, fokus pada visi, perubahan, dan inspirasi. Namun dalam organisasi bisnis yang efektif, setiap manajer harus juga menjadi pemimpin. Gaya kepemimpinan yang umum yaitu 1. Otoriter. Semua keputusan dari pemimpin cocok untuk krisis atau karyawan yang tidak berpengalaman. Resikonya, moral rendah, kreativitas mati. 2. Demokratis. Melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, cocok untuk tim profesional yang butuh komitmen. Kekurangan, proses lebih lambat. 3. Laissez-faire. Memberikan kebebasan penuh ke bawahan. Hanya berfungsi jika tim sangat kompeten dan termotivasi. Jika tidak, akan terjadi kekacauan. 4. Transformation. Menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi tim. Pemimpin transformation menjadi role model, memberikan simulasi, intelektual, dan perhatian individual. Contoh, Steve Jobs dan Elon Musk. 5. Transaksional, fokus pada imbalan dan hukuman, pertukaran yang jelas, kamu kerja keras, kamu dapat bonus, efektif untuk tugas-tugas rutin. Kepemimpinan yang efektif dalam organisasi modern tidak lagi mengandalkan jabatan, tetapi pada pengaruh, empati, dan kemauan memberdayakan. Pemimpin masa kini harus mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang membangun, mengakui kesalahan sendiri, dan mengembangkan potensi bawahan. Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemimpinan yang baik memiliki kinerja keuangan 5 kali lebih tinggi dibanding pesaing dengan kepemimpinan buruk. Sebuah kutipan terkenal, seorang manajer berkata, "Pergi." Seorang pemimpin berkata, "Mari kita pergi bersama." Jadi, tanamkan jiwa kepemimpinan, bukan hanya manajerial. Topik terakhir kita adalah manajemen modern yang akan disampaikan oleh dua rekan saya berikutnya. Saya Rahmat Mustamar akan membahas manajemen modern. Manajemen modern adalah bentuk penyesuaian dari manajemen klasik agar sesuai dengan dunia bisnis yang cepat berubah, digital, dan global. Jika manajemen klasik lebih menekankan hierarki yang kaku, kontrol ketat, dan efisiensi, maka manajemen modern lebih menekankan fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Ada beberapa ciri utama manajemen modern. Pertama, agile management, yaitu metode kerja cepat, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan. Kedua, data-driven decision, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis. Ketiga,
remote dan hybrid work management, yaitu cara memimpin tim yang bekerja dari tempat berbeda dengan fokus pada hasil kerja. Keempat, flat hierarchy dan self-managed team, yaitu struktur organisasi yang lebih sederhana dan memberi tim wewenang untuk mengambil keputusan sendiri. Contohnya, perusahaan seperti Spotify memakai sistem tim yang otonom agar pekerjaan lebih cepat dan inovatif. Namun, manajemen modern juga memiliki tantangan seperti koordinasi antar tim, keamanan data, dan pentingnya budaya yang kuat. Selain itu, ada 3 tren besar dalam manajemen modern. Pertama, AI yang membantu rekrutmen, penjadwalan, dan layanan karyawan. Kedua, sustainability management, yaitu manajemen yang memperhatikan profit, plan, dan people. Ketiga, VUCA, yaitu dunia yang penuh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Karena itu, perusahaan harus siap dengan berbagai rencana cadangan. Jadi, manajemen modern menuntut organisasi untuk lebih cepat, cerdas, fleksibel, dan siap menghadapi perubahan. Kumpulan dari materi yang telah kita bahas dari awal. Yang pertama, pengertian manajemen, seni dan ilmu mencapai tujuan melalui orang lain. Kedua, 4 fungsi manajemen, planning, organizing, leading, controlling, yang siklus dan tidak boleh terpisah. Ketiga, struktur organisasi, kerangka yang memudahkan koordinasi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Keempat, kepemimpinan, faktor pembeda antara organisasi biasa dan organisasi luar biasa. Kelima, manajemen modern, adaptasi terhadap teknologi, data, remote working, dan ketidakpastian global. Pesan untuk kita semua, di era disrupsi ini, seorang manajer atau pemimpin bisnis tidak boleh berhenti belajar. Manajemen adalah praktik hidup. Setiap hari kita merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Terima kasih kepada seluruh tim kami yang telah berkontribusi. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, manajemen yang baik bukanlah tentang mengendalikan orang, tetapi tentang mengordinasikan bakat untuk menciptakan keajaiban. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang manajemen organisasi dalam bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.